Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita-cerita horor. Oke, kali ini saya akan coba menceritakan, ini ada kiriman cerita tentang bayangan di dalam cermin. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar saya lebih semangat untuk bercerita di channel ini. Suara bisu memanggil pulang. Ada seorang laki-laki yang baru lulus saja kuliah, di umurnya sekitar 23-24 mungkin ya. Dia ini baru mendapatkan pekerjaan di kota Bandung. Kita sudah tahu bahwa kota Bandung ini termasuk kota yang modern ya, dengan gemerlap kotanya dan kendaraan yang simpang siur. Nah, tapi di balik gemerlapnya kota ini, Bandung juga menyimpan banyak misteri. Salah satunya yang akan saya ceritakan ini. Sebut saja namanya Raka. Dia baru berumur 24 tahun dan baru mendapatkan pekerjaan sebagai arsitektur, sebagai arsitek di sebuah perusahaan arsitektur ya. Pekerjaan ini mengubah hidup Raka. Dia mendapatkan gaji yang besar dan fasilitas yang cukup banyak, dan hal ini membuat dia bahagia tentu saja. Raka ini sebetulnya bukan orang Bandung, dia dari luar kota. Nah, untuk itu dia mencoba untuk mencari tempat untuk tinggal di Bandung. Karena gajinya cukup besar, Raka ini mencoba mencari tempat yang agak bagus. Dia mencoba mencari apartemen. Nah, setelah sekian lama mencari, akhirnya Raka ini dapatlah di salah satu apartemen yang cukup bagus di Bandung. Dan di situ pun ada kelebihannya, ternyata interiornya sudah disediakan, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mengisi lagi dengan barang-barang yang harus beli dari luar. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Raka mulailah masuk di apartemen itu dan tinggal di sana. Ketika pertama kali masuk ke sana, Raka merasakan hal yang aneh. Raka merasakan hawa yang sangat dingin. Dingin dalam arti yang cukup aneh ya. Tidak seperti dingin AC, tapi dingin yang mencekam. Nah, Raka ini menganggap bahwa mungkin dia belum terbiasa dengan hal ini. Nah, dia abaikan semua hal itu. Lalu mulai dia keluarkan barang-barang di rumah itu, di apartemennya itu. Hari mulai menjelang malam. Raka sudah selesai ya, dia ngeluarin barang-barangnya. Nah, ketika maghrib menuju ke malam, di apartemennya itu ada sebuah kaca yang cukup besar ya, tinggi lah. Tidak terlalu lebar, mungkin sekitar 1 meter lebar, tinggi hampir 2 meter. Di pinggirannya itu ada semacam ukiran-ukiran lah. Dia semacam cermin etnik ya, dan bagus desainnya dan bawaan dari apartemen itu. Cermin itu memantulkan kota Bandung yang gemerlap, yang cukup indah. Tetapi di balik kecantikannya itu ada suasana yang menyeramkan yang keluar dari cermin itu. Mereka tidak tahu apa itu. Cuman ketika setiap dia melihat ke cermin itu, ada perasaan merinding dan bergidik, dan ada perasaan dingin. Mereka coba mengabaikan perasaannya itu. Mungkin ini karena dia baru pindah, jadi harus beradaptasi dulu mungkin. Ketika dia mau tidur, dia melewati kaca itu lagi. Dia melihat ke kaca itu, dia merasakan lagi keseraman yang tadi. Dan di sana dia melihat seperti ada, mungkin hanya perasaannya saja, ada bayangan lain yang ada di dalam cermin itu. Dengan cepat dia menoleh ke belakang, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu dia coba menonton TV, duduk di sofa gitu ya. Di cerminnya itu di sebelah kirinya.
Dia merasa ketika nonton itu, dia merasa ada yang memperhatikan. Lalu dia menoleh, nah, tiba-tiba dari cermin itu dia merasa di belakang kursinya yang dia duduki itu ada orang yang sedang berdiri. Dengan cepat dia menoleh ke belakang, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah, dari sini dia mulai merinding. Tapi dia coba berpikir logis, ya mungkin dia hanya hayalannya saja, hanya halusinasinya saja. Akhirnya dia tidur, tidak ada hal yang aneh lagi terjadi di malam itu. Keesokan harinya dia bekerja seperti biasa. Nah, ketika pulang, dia merasakan hal yang aneh lagi. Nah, kali ini dia merasa makin sering tuh ada yang memperhatikan dari balik kaca itu. Ini membuat Raka menjadi tidak tenang. Beberapa kali dia terkejut dan merasa takut. Tentu dia merasa penasaran dong, kenapa seperti ini. Akhirnya pada esokan harinya, kebetulan dia bertemu dengan tetangga di sebelahnya, tetangga apartemennya. Pagi-pagi pas mau berangkat dia ketemu. Nah, coba dia bertanyalah pada tetangganya itu tentang apartemen dan cermin yang ada di dalam apartemen itu. Lalu tetangga itu bercerita, nah, dulu apartemen tempat yang dia tinggali itu ternyata pernah dihuni oleh seorang model wanita, dan dia mati bunuh diri. Terkejut dong Raka mendengar itu dan agak sedikit seram. Lalu dia bertanya lagi, bunuh dirinya kenapa? Akhirnya didapat informasi bahwa dulu sebelum meninggal, tetangganya itu sering mendengar suara-suara dari ruangan yang ditinggali oleh si model itu, namanya Ratih. Padahal si tetangga itu tahu Ratih itu tinggal sendiri, tapi dia berpikir mungkin ada tamu atau temannya atau bagaimana mungkin ya. Nah, tapi sering kali itu seperti berbicara sendiri katanya. Nah, si tetangga ini pernah bertanya ke Ratih ini, kok kedengarannya ada tamu ya? Nggak ada tante, kata si Ratih ini. Nah, Ratih ini menjawab, sebetulnya aku sangat merasa ketakutan ketika berdiri di depan cermin katanya. Dia merasa seakan terkungkung, seakan terpenjara dengan sesuatu hal yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Itu yang dikatakan Ratih kepada si tetangga tersebut. Si tetangga itu mau bertanya lagi, tapi Ratihnya seperti tidak peduli. Cuman dia melihat raut ketakutan gitu ya di wajahnya. Nah, itu hari terakhir si tetangga itu bertemu dengan Ratih, dan esoknya Ratih sudah meninggal. Nah, Raka terkejut dong dengan cerita ini. Ketika tetangga itu sudah masuk kembali, lalu dia akan berangkat ke kantor. Tiba-tiba di depannya ada pintu apartemen lain tiba-tiba terbuka dan keluar seorang pria. Pria itu menatap dirinya dengan tajam. Nah, Raka bertanya dong, ada apa mas? Kok ngelihatnya kayak gitu? Si pria itu tidak menjawab, dia hanya melihat saja. Akhirnya Raka tidak peduli, dia melanjutkan jalannya di koridor itu. Tiba-tiba lelaki itu ngomong, kamu harus pergi dari apartemen itu, katanya. Lalu Raka menengok dong, kenapa? Raka ini udah merasa kesal ya mungkin ya. Tapi tiba-tiba laki-laki itu masuk lagi dan menutup pintunya. Raka tidak mau ambil pusing itu. Nah, lebih baik mungkin tidak ribut ya. Akhirnya hari itu dia kerja. Nah, namun setelah mendapat informasi dari tetangga itu, Raka merasa menjadi lebih tidak tenang. Nah, ketika pulang, Raka seperti biasa masuk, dia simpan tas. Tapi untuk hari itu dia merasa udara sangat dingin, mencekam. Ada rasa tidak tenang dalam hatinya. Raka mendekati cermin itu. Cermin itu seperti biasa saja, memantulkan cahaya-cahaya lampu di luar jendela, memperlihatkan kota Bandung yang cukup cantik. Tapi di balik kecantikan itu, suasana seram itu sangat terasa. Raka merasa ada sesuatu di balik bayangan cermin dirinya, dan sesuatu itu semakin jelas. Raka memberanikan diri terus memperhatikan cermin itu. Tiba-tiba bayangan itu mulai jelas. Ini tampak seorang wanita dengan pakaian lusuh, sedikit compang-camping kotor,
rambutnya tergerai ke depan sehingga menutupi mukanya. Raka mulai menggigil. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Tapi bayangan itu tidak menjawab. Bayangan itu malah berjalan seolah-olah mendekati bayangan Raka. Tiba-tiba lalu Raka menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi dengan jelas di cermin itu ada orang. Raka sudah gemetaran, tapi dia mencoba menguatkan diri. Nah, tiba-tiba cermin itu terlihat retak, mulai dari atas dengan mengeluarkan suara gemertak seperti tulang patah. Dia mulai bergetar, tapi tidak mampu untuk melarikan diri. Dia menggigil dan hanya bisa menatap ke cermin itu. Sosok wanita di dalam cermin itu mulai mengangkat kepalanya. Ini terlihat mukanya itu tersenyum, tapi dengan tersenyum yang menyeramkan. Mukanya itu terlihat mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan mulutnya. Sosok wanita itu semakin mendekat, lalu berdiri tepat di samping Raka di dalam bayangan cermin itu. Tiba-tiba sosok wanita itu membuka mulutnya dengan lebar. Ada keluar suara dari situ, seperti bukan suara manusia. Lalu dari mulut itu keluar cairan hitam yang menetes di mulutnya, lalu ke bawah ke pakaiannya seperti lindil yang lalu merayap ke bawah. Raka hanya bisa melihat ke cermin itu. Dia tak mampu bergerak. Lalu lendir itu mendekati dirinya dari mulai kaki merayap dia ke atas sampai menutupi badan. Dia merasakan dingin dan bau anyir yang memuakkan di situ. Badannya menggigil. Dia seakan-akan mau pingsan. Nah, tapi sebelum semuanya menjadi gelap, dari muka yang menyeringnya itu keluar suara. "Raka, tolong aku." Suara bisikan itu walaupun berbisik, tapi sangat jelas terdengar di telinga Raka. Lalu cairan itu menutup sampai ke muka Raka. Dari itu Raka tidak ingat apa-apa lagi. Nah, keesokan harinya tiba-tiba Raka membuka matanya. Dia siuman. Hari ternyata sudah pagi. Raka terduduk dan menggigil. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kejadian semalam itu benar nyata atau tidak? Ini sudah sangat mengganggu. Tapi kenapa bayangan atau sosok di dalam cermin itu meminta tolong? Bagaimanapun aku harus hancurkan cermin ini. Karena sudah agak siang, dia pergi ke kantor. Kembali dari kantor, dia beli perkakas. Dia beli palu yang cukup besar dengan niatan untuk menghancurkan cermin itu. Akhirnya dia kembali ke apartemennya. Dia sampai sekitar pukul 8-an lah di apartemennya. Lampu masih pada gelap. Dia coba hampiri cermin itu sambil membawa palu yang dia beli ya, dengan berdoa dan meniatkan harus menghancurkan cermin ini. Tiba-tiba bayangan itu muncul lagi. Dan ada suara bisikan di telinga Raka. Bebaskan aku. Udara di sekitar menjadi sangat mencekam, membuat Raka menggigil. Ketika memegang palu pun dia menggigil. Tapi Raka coba menguatkan hatinya, walaupun sambil deg-degan mungkin ya. Dia pukul dengan sekencang-kencangnya cermin itu. Satu kali dia hanya retak sedikit, pecah-pecah gitu ya.
Berapa kali dia pukul, lalu retak besar. Dari situ udara makin mencekam, makin dingin, terasa sangat dingin. Dan dari dalam cermin itu seperti keluar suara lolongan. Raka menguatkan hatinya, dia pukul terus, dan tiba-tiba cermin itu hancur. Dan sosok itu keluar, langsung berhadapan dengan dirinya. Raka sangat menggigil dong. Dia sudah tidak mampu bahkan untuk menggerakkan tangannya dia tidak mampu, padahal dia masih memegang palu yang dia pakai buat menghancurkan cermin. Namun ketika dia bertatapan dengan makhluk itu, tidak ada lagi seringai seram di situ. Bahkan mukanya terlihat cantik, bersih, tidak ada lagi darah yang netes-netes ataupun muka yang seram. Bahkan muka itu terlihat tersenyum. Dan dalam gemetarnya Raka mendengar bisikan, Terima kasih Raka, kamu sudah membebaskanku dari penjara itu. Walaupun dengan gemetar, Raka tetap menatap muka makhluk itu. Dan tiba-tiba makhluk itu dengan sedikit demi sedikit dia mulai memudar dan menghilang. Barulah Raka di situ duduk dengan lemas. Tapi dia merasa suasana di apartemennya tidak lagi jadi seram, tidak lagi menjadi dingin, dan ada ketenangan di hatinya. Ya, Raka berpikir mungkin itu sosok Ratih yang memang terpenjara di dalam cermin itu. Tapi keluar muncul pertanyaan, kenapa dia sampai terpenjara di cermin itu? Dengan hati yang sudah tenang, akhirnya Raka tidur. Keesokan harinya dia bangun, dia bersihkan kaca bekas pecahan kaca kemarin, dia bersihkan. Lalu setelah beres-beres dia pergi kerja. Nah, ada yang mengagetkan Raka. Ketika pulang kerja, ketika akan masuk dari jauh, dia sudah melihat di gedung apartemennya di luar itu banyak kerumunan dan ada polisi. Lalu Raka mendekati, mencoba bertanya, ada apa? Nah, dari penjaga apartemen di sana, Raka mendapat informasi bahwa ada tetangga Raka yang meninggal katanya. Nah, dia coba bertanya lagi. Penjaga itu menjelaskan bahwa dia tinggal di apartemen sebelahnya Raka. Ternyata dia adalah pria yang mengusir Raka. Dan ada keanehan di kematiannya. Tubuhnya penuh luka, jadi banyak cermin yang menancap di tubuhnya. Dalam hati Raka dia merasa bahwa memang ada hubungannya antara sosok Ratih yang ada di dalam cermin dengan kematian tetangganya itu. Nah, sampai sini dulu ceritanya. Semoga ceritanya ini bisa menghibur dan saya bisa menghadirkan cerita-cerita lain di video-video berikutnya. Dan bagi Anda yang punya cerita juga boleh sampaikan di komentar atau bisa kirim ke email saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.